Sedih iya, kecewa iya, marah iya, tapi kepada siapa? Pantaskah kita marah kepada orang-orang yang memperjuangkan hak kita? Pantaskah kita menuntut sesuatu yang dulu kita putuskan sendiri? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman VTuber dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sore-sore ini teman-teman sehat ya. Mudah-mudahan teman masih optimis. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa memandang hari depan dengan lebih baik. Teman-teman VTuber dimanapun Anda berada, saya teringat sekali bagaimana dulu ketika pandemi ini melanda tiba-tiba, tidak ada orang yang siap, tidak ada orang yang memprediksi akan sesulit itu kehidupan. Tiba-tiba, secara sekonyong-konyong, tidak ada persiapan apa-apa, sampai tidak sedikit orang yang karena kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan kesempatan untuk mencari penghidupan setiap harinya. Kemudian tidak punya solusi. Tidak sedikit yang stres. Tidak sedikit yang melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Teman-teman, kalau kita ingat, VTube ketika itu hadir tepat saat semua orang membutuhkan solusi terhadap persoalan yang rata-rata sama dihadapi. Ada keluarga yang benar-benar kehilangan mata pencaharian sampai tidak bisa mendapatkan penghasilan apa-apa. Ada keluarga yang suaminya atau bapaknya bekerja di luar sana, tidak berani pulang karena tidak ada yang dibawa pulang. Keluarga taunya si bapak, si suami bekerja, padahal di sana dia sudah di PHK, tidak bisa membayar tempat tinggal di sana, tidak punya solusi, sedang mencari-cari tapi belum ketemu juga. Sedangkan di rumah menanti, di rumah tidak ada penghasilan kecuali yang seperti yang biasa dikirim oleh sang bapak, sang suami. Teman-teman, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Orang yang mengandalkan kehidupan keluarganya dari tenaganya, tiba-tiba tenaganya tidak dibutuhkan karena tempat dia bekerja bangkrut dengan tiba-tiba, menutup usahanya. Ada orang yang biasa mencari pekerjaan, mencari penghidupan dengan cara membuat karya untuk dijual kepada masyarakat, tapi masyarakat kehilangan kemampuan untuk membeli. Apa yang terjadi? Semua harapannya hilang. Dan ini pernah saya filmkan, teman-teman.
Saya pernah membuat sebuah cerita pendek yang sangat sederhana, tapi sangat menyentuh jiwa, dan ini adalah potret dari masyarakat kita ketika itu. Kehadiran VTube di dalam keluarga itu menyelamatkan perut-perut yang kosong tanpa harapan. Kehadiran VTube meskipun sedikit, meskipun hasil dari VTube sedikit karena bergabung dengan VTube secara gratis, dengan cara itu banyak sekali orang menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Coba, supaya teman-teman merasakan apa yang dirasakan oleh mereka, atau teman-teman sendiri mungkin bisa flashback ke belakang. Ayo kita saksikan tayangan itu, dan nanti akan saya teruskan dengan apa yang ingin saya sampaikan. Silahkan ditonton. Ngapurane Bu, bulan kiye kayaknya orang bisa ngirim duit. Bu ngerti kapan situasi ini kayak kiye kok? Iya Pak, ora apa-apa. Kasing sabar nang kana ya. Tapi kan jaga kesehatan nang kono. Ya. Ya wis ya Pak. Assalamualaikum. Mak, Bapak kapan beli sih? Lamar kangen karo Bapak. Bapak lagi kerja. Esok nek wayah badak, tuli bali, ya. Wah, gambare damar karo Bapak ki. Din, ki sapa sing tuku beras? Ini karo bahan sayur. Ini Mak, alhamdulillah. Ini 200 pipi. Terus transaksi nang ecek. Yalah, apa ora eman-eman? Bukan gue biaya sekolahmu. Iya, ora apa-apa Mak. Masukkan kupon maning. Ya wis Mak, ini mangkat. Ya, sing hati-hati ya nang pondok. Mama korisan nyangoni. Sehat-sehat nang kana. Iya Mak, ora apa-apa. Mama sehat-sehat nang Maya. Ya, semangat menjalani misi itu. Jadi pamit ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Din. Dadah. Nang kana. Dadah Mbak. Dadah. Ya Allah, matur nuwun. Wis dikenalna karo VTube. Anane VTube bisa nyambung urip keluarga. Sanadyan kur kebutuhan umah. Untung anak fit. Iya, untung anak VTube ya. Kondisi yang dialami Damar dan keluarganya seperti yang kita saksikan di dalam tayangan tadi, itu adalah gambaran dari apa yang terjadi di masyarakat kita saat itu. Kesulitan yang mendera tiba-tiba serasa hilang karena adanya video. Serasa lebih mudah menjalani hari-hari
yang harus dijelang meskipun keadaannya memang dalam keadaan yang begitu berat. Tiba-tiba terasa ringan karena hadirnya Fithyub di dalam kehidupan mereka. Tidak sedikit orang yang karena kehilangan pekerjaannya, hilang harapannya, tiba-tiba harapan itu tumbuh karena pertumbuhan bisnis Fithyub yang dijalaninya dengan begitu cepat bisa dirasakan hasilnya. Teman-teman, seandainya orang-orang yang memiliki kebijakan di negara ini mampu melihat situasi yang kita tayangkan tadi, seharusnya Fithyub dan para Fithyuber tidak seharusnya mengalami apa yang dialami beberapa bulan terakhir ini. Seandainya mereka mampu melihat sebesar apa yang dilakukan Fithyub kepada masyarakat Indonesia ini, tidak selayaknya mereka lakukan hal yang membuat Fithyub ini tiba-tiba mati dan mematikan harapan manusia yang begitu banyak yang sudah menggantungkan hidupnya kepada bisnis Fithyub ini. Seandainya mereka yang mempunyai kekuasaan itu tidak menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan perbuatan yang justru menyengsarakan kita semuanya, sungguh pasti hari ini tidak banyak orang yang mengeluh, tidak banyak orang yang kemudian tiba-tiba setiap hari marah, setiap hari menuntut keadilan, setiap hari dipusingkan oleh berbagai macam hambatan, berbagai macam persoalan yang melingkupi diri mereka. Ada petani yang tidak bisa membeli pupuk gara-gara uangnya sudah diinvestasikan di dalam bisnis ini. Ada orang yang telah mengeluarkan sertifikat rumahnya untuk memulai bisnis ini karena meyakini adanya bisnis ini telah merubah hidup mereka. Ada orang yang menjual mobilnya untuk memperkuat posisinya di dalam bisnis ini karena melihat bahwa dalam beberapa bulan ketika mereka bergabung, mereka melihat betapa besar manfaat di dalam bisnis ini. Tiba-tiba setelah semua dikeluarkan, setelah semuanya dipertaruhkan, dunia seakan berhenti. Dan hari ini kita harus memaklumi ada begitu banyak teman-teman kita yang merasa harapan mereka sudah pupus. Harapan mereka sudah tidak bisa diperjuangkan. Harapan mereka sudah seakan-akan mati. Saya sangat memahami itu. Meskipun pada kenyataannya manajemen Fithyub tidak pernah berhenti untuk berjuang mengembalikan kejayaan yang pernah diraih oleh Fithyub ini. Tapi karena untuk sampai ke sana membutuhkan berbagai macam hal yang harus ditata, berbagai macam tantangan, percobaan, segala macam yang mereka hadapi
Dan itu tidak sedikit pun yang mudah. Tidak ada yang mudah. Semua yang dilakukan untuk sampai kepada kejayaan yang pernah dicapai oleh VTube ini, manajemen melakukan berbagai upaya. Bisa saya katakan sudah 4 bulan atau 3 bulan, berapa sajalah, sudah cukup lama. Mereka tidak pernah bisa menyisihkan waktu mereka untuk keluarga. Tapi itu pun masih belum cukup, teman-teman. Itu pun masih belum cukup. Sehingga kalau dituntut harus menjawab kapan bisa on kembali. Harus dituntut sebenarnya ada masalah apa? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mungkin bisa dijawab saat ini, teman-teman. Tapi di sisi lain, melihat kondisi market, kondisi user VTube, saya sebagai pribadi merasa sedih, teman-teman. Sedih karena saya bisa merasakan seperti apa sulitnya menghadapi kehidupan di mana semua yang sudah dimiliki sudah dipertaruhkan. Saya pun mengalami. Maka ketika menonton tayangan tadi, rasanya gemes, rasanya muncul amarah di dalam sana. Tapi kepada siapa? Marah itu kepada siapa? Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah kembali kepada Tuhan. Pasrahkan. Semua perjuangan sudah dilakukan, baik oleh VTuber maupun oleh manajemen. VTuber sudah mempertaruhkan segalanya. VTuber sudah melakukan upaya-upaya supaya tetap bisa bertahan. VTuber sudah bersabar selama ini. Manajemen pun sudah melakukan semua yang tadi sudah saya sebutkan. Berat mereka melakukan semua ini. Setelah mendapatkan normalisasi, justru muncul persoalan yang jauh lebih berat. Sedangkan ada banyak jenis bisnis yang tidak harus seperti itu. Kadang-kadang sebagai pribadi saya menyayangkan mengapa regulator membuat peraturan seperti itu. Why? Kenapa? Ingin menyelamatkan masyarakat, tapi pada saat yang sama justru menyusahkan begitu banyak anggota masyarakat yang sudah terlanjur dikelola di dalam sistem bisnis yang dijalankan oleh VTube ini. Kita hanya punya satu jalan. Tidak ada jalan yang lain, teman-teman. Apa? Sabar menunggu. Sedih iya. Kecewa iya. Marah iya. Tapi kepada siapa? Pantaskah kita marah kepada orang-orang yang memperjuangkan hak kita? Pantaskah kita menuntut sesuatu yang dulu kita putuskan sendiri? Akhirnya apa? Kita marah kepada diri kita sendiri.
Why did I do that? Tapi saya sendiri mempunyai satu harapan, mempunyai satu keyakinan yang besar bahwa harapan saya ini akan terwujud pada saatnya. Karena apa? Karena saya tahu mereka sedang berusaha, berjuang siang dan malam untuk mewujudkan harapan itu. Selamat sore, mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak putus harapan. Sukses selalu.